Halo, perkenalkan nama saya Royan dengan NIM 43012. Di sini saya akan menghitung return realisasi saham A dan saham B, dan juga return rata-rata saham A dan saham B, resiko standar deviasi dari masing-masing saham, return dan resiko portofolio, Sharpe rasio dan juga Trend rasio, dan juga interpretasi kinerja portofolio. Nah, di sini saya sudah menyalin data-data dari periode dan juga harga saham A dan juga harga saham B. Di sini kita akan menghitung pertama return realisasinya. Untuk cara menghitung return realisasi yaitu sama dengan T1 kita bagi dengan T0 lalu kita kurangi 1. Nah, untuk return saham A periode T1 yaitu sebesar 0,050%. Nah, untuk return saham A di periode T1 yaitu sebesar 0,050. Untuk return saham A di periode T2 dan T3 kita langsung sorot ke bawah, tarik ke bawah. Nah, untuk periode T2 yaitu sebesar 0,048 dan T3 yaitu minus 0,018. Nah, untuk return saham B kita juga hitung dengan cara yang sama, yaitu sama dengan buka kurung kita bagi dengan T0 tutup kurung kita kurangi 1. Hasilnya yaitu 0,050 kita tarik ke bawah. Untuk periode T2 pada return saham B yaitu minus 0,024. Pada periode T3 pada return saham B yaitu 0,073. Nah, dari return realisasi ini kita akan menghitung return rata-rata dengan menyalin return realisasi ke return rata-rata. Untuk cara menghitung return rata-ratanya, kita perlu menjumlahkan return saham A dulu, yaitu sama dengan sum buka kurung kita sorot 3 kolom dari return saham A. Nah, hasilnya yaitu 0,079. Untuk mencari return rata-ratanya, kita ketik sama dengan kita sorot kolom penjumlahannya tadi, lalu kita bagi 3. Kenapa dibagi 3? Kan sini keluarnya ada 3. Nah, untuk return rata-rata dari saham A yaitu 0,0265. Kita hitung juga untuk return saham B, kita jumlahkan dulu, lalu kita cari untuk rata-ratanya dibagi 3. Nah, untuk return rata-rata pada saham B yaitu 0,0331. Di sini juga kita akan mencari return relatif dari saham A dan juga return relatif dari saham B. Ketik sama dengan 1 ditambahkan dengan return dari saham A, itu hasilnya sama dengan 1,050. Kita tarik ke bawah. Nah, dari 3 kolom ini kita akan mengalihkan 3 kolom tersebut dengan cara sama dengan produk buka kurung kita sorot ke 3 kolom tersebut. Nah, jadi untuk hasil perkalian dari 3 kolom return relatif saham A yaitu sebesar 1,08. Nah, untuk mencari persentase dari return relatifnya, kita harus mencari nilai probabilitasnya. Cara mencarinya yaitu dengan sama dengan 1 dibagikan dengan 3. Kenapa 3? Lagi-lagi karena nilainya ada 3. Nah, untuk hasilnya itu sebesar 0,333. Nah, lalu di sini kita lanjut mencari nilai ekspektasi return dari return relatif saham A, yaitu kita sorot kolom ini, lalu kita pangkatkan dengan probabilitas. Nah, hasilnya sama dengan 1,026. Lalu untuk mencari persentasenya, kita tinggal ketik sama dengan sorot kolom yang tadi, lalu kurangi dengan kolom yang berisi angka 1. Nah, untuk hasil presentasinya yaitu sebesar 2,6%. Nah, kita lakukan juga untuk return relatif di saham A. Nah, untuk persentase dari return relatif saham B yaitu sebesar 3,2%. Lalu di sini kita lanjut untuk mencari risiko atau standar deviasi dari saham A dan juga risiko standar deviasi dari saham B. Di sini untuk kolom return kita tinggal copy paste dari kolom return realisasi atau juga boleh untuk kolom return rata-rata. Kita masukkan di kolom probabilitas yaitu yang tadi kita hitung itu sebesar 0,33 dan di sini hasilnya harus 1. Di sini kita akan mencari expected return atau return ekspektasi. Caranya dengan return dikalikan dengan probabilitas. Nah, hasilnya adalah 0,01666. Sini kita langsung tarik ke bawah. Nah, untuk di sini kita harus menjumlahkannya. 3 kolom tadi kita jumlahkan. Hasilnya adalah sebesar 0,2645259,7. Lalu kita di sini akan menghitung return dikurangi dengan ekspektasi return. Return kita kurangi dengan ekspektasi return. Nah, hasilnya sebesar 0,0334. Langsung kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil 2 periode setelahnya. Nah, di sini kita akan menghitung hasil dari return dikurangi dengan ekspektasi return kita pangkatkan dengan 2. Dengan hasil dari return dikurangi ekspektasi return kita pangkatkan dengan 2. Nah, hasilnya adalah 0,00111. Kita tarik ke bawah. Nah, hasil dari return dikurangi dengan ekspektasi return dipangkatkan 2, kita kalikan dengan probabilitas. Hasil dari return dikurangi ekspektasi return pangkat 2 kita kalikan dengan probabilitas. Nah, hasilnya adalah 0,000370.
Nah, di sini kita akan mencari nilai dari varian. Caranya adalah kita tinggal menjumlahkan kolom yang terakhir. Nah, untuk variannya yaitu sebesar 0,000755. Lalu kita akan mencari deviasi standar atau resiko dari saham A. Caranya yaitu sama dengan kolom varian, kita pangkatkan dengan 0,5. Nah, hasilnya adalah 0,027482 atau jika dipersenkan yaitu 2,75%. Dan untuk mencari kovariannya yaitu sama dengan kolom deviasi standar, kita bagi dengan hasil dari expected return. Nah, hasilnya adalah 1,0389293783. Nah, kita lakukan juga penghitungan untuk resiko saham B. Di sini didapatkan variannya sebesar 0,01247532 dan untuk deviasi standarnya sebesar 3,53%, untuk kovariannya yaitu 1,0674. Lalu di sini yang keempat kita akan menghitung return dan risiko portofolio. Untuk data yang tadi kita berikan ke sini, risiko saham A sebesar 2,75%, risiko saham B sebesar 3,53%, dan return relatif saham A 2,6% dan return relatif saham B sebesar 3,2%. Nah, untuk menghitung return portofolio di sini untuk bobot saham A dan saham B masing-masing sebesar 50%. Cara menghitungnya yuk kita ketik sama dengan buka kurung, kita sorot kolom bobot saham A, lalu kita kalikan dengan return relatif saham A. Di tutup kurung, kita tambahkan dengan bobot saham B, kita kalikan dengan return relatif saham B. Tutup kurung, hasilnya adalah sebesar 2,9% untuk return portofolio dari saham A dan saham B untuk bobot masing-masing 50%. Dan di sini kita akan menghitung risiko portofolio untuk saham A dan saham B dengan bobot masing-masing 50%. Caranya adalah dengan bobot saham A, kita kalikan dengan risiko saham A. Lalu kita tambahkan dengan bobot saham B, kita kalikan dengan risiko saham B. Untuk risiko portofolio saham A dan saham B untuk masing-masing bobot 50% yaitu sebesar 3,14%. Lalu di sini kelima kita akan menghitung rasio dan juga trade rasio. Di sini dengan risk free sebesar 4%, beta saham A 1,2%, beta saham A 1,2, beta saham B 0,8%. Adalah ringkasan data yang tadi kita sudah hitung dengan return pasar atau return market sebesar 0,10 atau jika dipersenkan yaitu 10%. Nah, lalu di sini kita akan menghitung indeks Sharpe saham A dan saham B dan juga dengan return saham B dikurangi dengan risk free, lalu kita bagi dengan risk saham B. Nah, hasilnya besar minus 0,2018 atau jika dipersen minus 20%. Nah, di sini kita akan hitung indeks standar saham A. Nah, ini return saham A kita kurangi dengan risk free, lalu kita bagi dengan beta saham A. Nah, hasilnya sebesar minus 0,01125 atau jika dipersenkan yaitu minus 1,3%. Nah, untuk triangle saham B, return saham B kita bagi risk free, kita bagi dengan beta saham B. Nah, hasilnya sebesar minus 0,00865 atau jika dipersenkan yaitu minus 0,86%. Nah, kita lanjut untuk tugas yang kedua. Di sini ada 3 juga ada 4 periode. Dan di sini saya diminta untuk yang pertama menghitung return dan risiko masing-masing saham. Yang kedua menghitung korelasi dan covariance antar saham. Yang ketiga membentuk beberapa kombinasi portofolio. Dan yang keempat menggambar efisien frontier. Yang kelima menentukan portofolio optimal. Yang keenam mengevaluasi kinerja. Ada kinerja dari Sharpe, Trainer, dan juga Jensen Alpha. Dan yang terakhir memberikan keputusan manajerial investasi. Di sini saya sudah menyalin data yang diberikan dalam slide tadi. Ada saham A, saham B, dan juga saham C, dan periodenya di sini ada 4 ya. Nah, untuk menghitung return dan risiko masing-masing dalam saham, di sini kita akan menghitung yang pertama returnnya dulu. Untuk menghitung return dari saham A, saham B, dan saham C sama seperti tadi. Nah, untuk menghitung return dari saham A, saham B, dan saham C, caranya adalah sama dengan kita sorot kolom T1, kita bagi dengan kolom T0, tutup kurung kita kurangi dengan 1. Nah, biar cepat kita langsung tarik aja ke bawah untuk mendapatkan hasil dari T2, T3, dan T4. Nah, kita lakukan juga hal yang sama untuk return saham B. Tarik ke bawah. T1 dibagi dengan T0, untuk kurung kita kurangi 1.
Nah, untuk return saham A, saham B, dan saham C di periode T1, saham A sebesar 0,050, saham B sebesar 0,050, dan saham C sebesar 0,033. Nah, untuk periode T2, saham A sebesar 0,048, saham B sebesar minus 0,02, dan saham C sebesar 0,032. Untuk periode T3, di sini saham A minus 0,018, saham B 0,073, dan juga saham C minus 0,013. Dan untuk T4, di sini saham A sebesar 0,065, return saham B sebesar 0,023, dan juga saham C 0,044. Nah, untuk return yang pertama tadi, kita salin di return rata-rata ya. Kita hitung lagi untuk return rata-rata dari saham A, saham B, dan juga saham C. Caranya sama, dengan cara menjumlahkan kolom return, 4 periode kolom return. Nah, untuk hasil penjumlahan dari return saham A sebesar 0,144. Untuk saham B sebesar 0,122, dan untuk saham C sebesar 0,097. Lalu di sini kita akan mencari return rata-ratanya karena di sini periodenya ada 4. Jadi, kolom penjumlahan yang tadi kita bagi dengan 4. Nah, penjumlahan tadi kita bagi dengan 4. Bagi dengan 4. Nah, untuk return rata-rata dari saham A yaitu sebesar 0,0360, dan untuk return rata-rata saham B yaitu sebesar 0,030522, dan untuk return rata-rata saham C yaitu sebesar 0,02434. Nah, di sini kita akan menghitung juga untuk return relatif saham A, saham B, dan juga saham C. Caranya sama seperti tugas 1 tadi, yaitu 1 ditambahkan dengan hasil return, lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk return relatif saham A yaitu sebesar 1,050 untuk periode T1, untuk periode T2 1,048, T3 sebesar 0,982, dan T4 yaitu sebesar 1,065. Di sini kita kalikan produk, kita sorot 4 kolom tersebut, lalu hasilnya yaitu 1,15. Nah, kita cari juga untuk nilai probabilitasnya, yaitu dengan cara ketik sama dengan dibagikan dengan 4. Karena periodenya di sini ada 4, jadi kita bagi dengan 4. Itu hasilnya sama dengan 0,25. Nah, mencari return rata-rata atau ekspektasi returnnya yaitu kita sorot kolom penjumlahan yang tadi, lalu kita pangkatkan dengan probabilitasnya. Nah, untuk mencari presentasinya, kita tinggal ketik sama dengan sorot kolom yang tadi, lalu kita kurangi dengan kolom yang berisi angka 1. Nah, untuk persentasenya yaitu sebesar 3,56% untuk return relatif dari saham A. Selanjutnya kita akan menghitung juga return relatif dari saham B dan juga saham C. Nah, untuk hasil dari return relatif saham B sebesar 2,99%. Dan untuk return relatif saham B, persentasenya sebesar 2,41%. Nah, di sini kita akan menghitung untuk resiko standar deviasi saham A, saham B, dan juga saham C. Di sini saya akan menghitung untuk risiko standar deviasi dari saham C. Nah, returnnya tadi kita pindahkan ya dari kolom return rata-rata atau dari kolom return. Di sini probabilitasnya sebesar 0,25 seperti yang tadi kita hitung, dan di sini jumlahnya harus mencapai angka 1. Lalu di sini kita akan mencari expected return atau return ekspektasi dengan cara sama dengan
sorot kolom return, kita kalikan dengan kolom probabilitas. Nah, ini untuk hasilnya untuk periode T1 yaitu sebesar 0,008333. Kita sorot aja ke bawah. Nah, untuk expected return ini kita harus menjumlahkan. Nah, untuk expected return-nya yaitu sebesar 0,024348799. Nah, lalu di sini kita akan mencari return dikurangi dengan expected return. Return kita kurangi dengan expected return yang sudah kita hitung tadi. Hasilnya sebesar 0,025 untuk periode T1. Langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, langsung kita cari lagi untuk hasil dari return dikurangi expected return dipangkatkan dengan 2. Hasil dari return dikurangi expected return kita pangkatkan dengan 2. Nah, untuk hasilnya sebesar 0,000625. Kita tarik ke bawah. Lalu, untuk hasil return dikurangi expected return dipangkatkan 2, kita kalikan dengan probabilitas. Hasil dari return dikurangi expected return dipangkatkan 2, kita kalikan dengan probabilitas. Nah, ini untuk hasilnya yaitu 0,000156, kita tarik ke bawah. Lalu kita cari untuk nilai variannya, yaitu kita jumlahkan untuk kolom yang terakhir. Sum. Nah, untuk variannya itu sebesar 0,000601. Untuk deviasi standarnya, ini kita pangkatkan dengan 0,5. Nah, untuk hasilnya yaitu sebesar 0,024 atau jika dipersenkan sebesar 2,45%. Nah, untuk kovariannya kita sorot kolom deviasi standar lalu kita bagi dengan kolom expected return. Nah, untuk kovariannya yaitu sebesar 1,06483,903. Nah, lalu di sini kita akan menghitung korelasi dan covariance antar saham. Cara menghitung kovarian yaitu untuk menghitung kovarian yaitu sama dengan covar terkurung return dari saham A kita sorot, lalu return dari saham B kita sorot, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk hasilnya yaitu sebesar minus 0,000723 untuk kovarian dari saham A dan juga saham B. Lalu kita hitung juga untuk kovarian saham A dan saham C. Lalu kita hitung lagi untuk kovarian saham B dan juga saham C. Saham B dan juga saham C. Nah, untuk hasil dari kovarian saham A dan saham B sebesar minus 0,00723, kovarian dari saham A dan saham C sebesar 0,000697, kovarian saham B dan saham C sebesar minus 0,000495. Dan untuk perhitungan korelasi sama seperti kovarian, hanya saja beda di rumusnya. Untuk korelasi saham A dan B sama dengan korel. Kita sorot lagi untuk return saham A dan juga return saham B. Nah, untuk hasil dari korelasi saham A dan juga saham B sebesar minus 0,623. Kita lakukan juga untuk korelasi dari saham A dan saham C. Saham A juga saham C.
Lalu selanjutnya itu korelasi dari saham B dan juga saham C. Korelasi saham B ke saham C. Nah, di sini ditemukan untuk hasil korelasi dari saham A dan saham B sebesar minus 0,623. Nah, untuk hasil dari korelasi saham A dan saham B sebesar minus 0,6263, korelasi dari saham A dan saham C sebesar dan korelasi saham B dan saham C sebesar minus 0,6300. Lalu yang ketiga, di sini kita akan menghitung untuk kombinasi portofolio. Dan di sini untuk return dan risiko portofolionya. Di sini kita menggunakan matrix ya, teman-teman. Di sini untuk bobot masing-masing saham, di sini untuk saham A-nya 40%, saham B 30%, saham C 30%. Dengan skenario-nya di sini adalah portofolio 1. Untuk portofolio 2, di sini saham A sebesar 40%, saham B 40%, dan saham C 20%. Nah, untuk portofolio 3, di sini saham saham A 20%, saham B 30%, dan juga saham C 50%. Nah, jadi cara menghitung untuk menemukan return dan risk-nya adalah ini untuk return-nya kita boleh salin aja atau kita boleh juga menghitung ulang. Di sini sama seperti dengan return yang tadi ya, teman-teman. Dan juga kita hitung untuk average return-nya itu sama dengan kita ketik average. Nah, lalu untuk kolom saham A 4 periode kita sorot. Nah, untuk average return-nya untuk saham A yaitu sebesar 3,61%. Kita lakukan juga hal yang sama untuk mencari average return saham B. Average kita sorot 4 kolom. Nah, untuk average return saham B yaitu sebesar 3,05%. Untuk saham C yaitu sebesar 2,43% untuk average return-nya. Nah, di sini kita akan mencari return annual. Itu caranya adalah sini 1 ditambahkan dengan average return, tutup kurung, kita pangkatkan dengan 4, lalu kita kurangi 1. Nah, untuk return annual dari saham A yaitu sebesar 15,22%. Dan untuk saham B juga kita hitung 1 ditambahkan dengan average return, kita pangkatkan dengan 4, lalu kita kurangi 1. Untuk return annual dari saham B sebesar 12,78%. Dan saham C 1 ditambahkan dengan average return, pangkatkan 4, kita kurangi 1. Nah, untuk saham C, return annualnya sebesar 10,10%. Lalu di sini kita akan mencari variance dari saham A, saham B, dan juga saham C. Dari variance-nya yaitu sama dengan var, buka kurung, kita sorot 4 kolom dari saham A. Nah, ini untuk variance-nya 0,000137. Nah, ini untuk saham B. var, kita sorot. Nah, ini untuk variance dari saham B itu 0,001737. Nah, ini untuk saham C, var, itu sebesar 0,000633. Nah, untuk mencari standar deviasi atau resiko dari masing-masing saham yaitu kita tinggal cari dari variance yaitu sama dengan square root. Kita sorot kolom variance, tutup kurung. Nah, ini adalah untuk standar deviasi atau risiko dari saham A sebesar
3,70. Juga untuk standar deviasi dari saham B sebesar 4,17%, dan untuk standar deviasi saham C yaitu sebesar 2,52%. Nah, untuk standar deviasi annualnya kita tinggal hitung dari standar deviasi, kita kalikan dengan 4, lalu kita pangkatkan dengan 0,5. Standar deviasi kita kalikan dengan 4, lalu kita pangkatkan dengan 0,5. Hasilnya sebesar 7,39%. Nah, untuk standar deviasi saham B, kita kalikan dengan 4, pangkatkan dengan 0,5. Sebesar 8,34%. Dan untuk saham C, kita kalikan dengan 4, pangkatkan 0,5. Sebesar 5,03%. Di sini untuk covernya bisa langsung kita copy paste aja dari hasil covarian yang sudah kita hitung tadi ya. Nah, untuk mencari ini, return dan risk-nya, kita harus menggunakan sistem matrix ini ya. Di sini adalah untuk variance dari saham A, dan juga di sini variance dari saham B, dan di sini juga variance dari saham C. Ini adalah cover dari saham A dan saham B. Ini adalah cover dari saham A dan saham C. Nah, ini adalah cover dari saham A dan B. Ini adalah cover dari saham B dan C, dan ini cover dari saham A dan C. Ini adalah cover dari saham B dan C. Jadi bentukannya di sini var, di sini cover, dan cover. Nah, di sini untuk bobotnya di sini masing-masing sudah saya ketik, dan hasilnya yaitu 100%. Hasilnya harus 100%. Dan jika diubah, nanti dia akan mengikuti untuk menghasilkan return dan juga risk-nya. Caranya adalah seperti ini, bobotnya masing-masing kita taruh lagi di sini. Kita sorot aja. Lalu kita akan menghitung variance portnya. Nah, untuk cara menghitung dari variance portnya yaitu dengan cara ketik sama dengan add mult, buka kurung, ketik mult lagi, buka kurung lagi. Kita sorot bobot saham A yang paling atas. Lalu kita sorot kolom matriks, tutup kurung, lalu kita sorot kolom bobot yang paling bawah, tutup kurung. Nah, untuk hasilnya yaitu sebesar 0,00027324 untuk variance portnya. Nah, untuk standar deviasi portnya yaitu kita tinggal hitung dari variance port atas. Kita jumlahkan lagi tadi sama dengan square root. Kita sorot kolom variance port yang tadi kita hitung. Nah, hasilnya sebesar 1,65% untuk standar deviasi portofolionya. Untuk standar deviasi annualnya, standar deviasi port kita kalikan dengan 4, lalu kita pangkatkan dengan 0,5. Untuk hasilnya, standar deviasi annualnya sebesar 3,31%. Dan untuk return portnya, di sini kita bisa hitung. Untuk return portnya, cara menghitungnya yaitu seperti ini. Sama dengan sum product. Kita sorot kolom ini. Lalu, kita sorot kolom return annual. Sini kita dapatkan untuk return portofolio 3 dengan bobot saham A 20%, saham B 30%, saham C 50%, yaitu sebesar 11,93% untuk return. Dan untuk risikonya atau untuk standar deviasi portofolio tahunannya yaitu sebesar 3,31%. Untuk menghitung portofolio 2 dan 1,
kita tinggal ubah di sini, di kolom bobot. Di sini kita masukkan bobot A-nya 40%. Di sini kita masukkan bobot B-nya juga 40%. Dan di sini bobot saham C-nya 20%. Nah, di sini dia akan mengikuti ya, teman-teman. Untuk return portofolionya itu 13,22%, untuk risikonya sebesar 3,59%. Nah, untuk portofolio satunya juga kita hitung. Nah, di sini untuk return portofolionya sama ya, sama-sama 12,95%, dan standar deviasi annualnya yaitu sebesar 3,67%. Nah, lalu yang keempat, di sini kita menggambar efisien frontier. Nah, untuk mencari seperti gambar-gambar ini, kita caranya adalah kita masuk ke insert, lalu kita pilih charts. Di sini kita pilih scatter with smooth lines dan marker. Nah, di sini kita bisa select data, lalu kita pencet add. Nah, untuk series name-nya kita bisa sorot kolom 1, portofolio 1, untuk X-nya itu risk, dan untuk Y-nya itu return. Oke, kita add lagi. Untuk series name-nya portofolio 2, X-nya risk, Y-nya return. Oke, kita add lagi. Portofolio 3, X-nya risk, dan Y-nya return. Lalu kita oke. Nah, jadi di sini untuk portofolio 2 dengan poin 3,59%, dan di sini untuk portofolio 1 dengan poin 3,67%, dan yang paling bawah ini adalah portofolio 3 dengan poin 3,31%. Ini untuk cara menggambar efisien frontier. Nah, lalu yang kelima, portofolio optimal. Nah, dari yang sudah kita hitung tadi, portofolio 1 menghasilkan return sebesar 12,95% dengan risiko 3,67%. Portofolio 2 menghasilkan return sebesar 13,22% dengan risiko 3,59%. Dan portofolio 3 menghasilkan return sebesar 11,93% dengan risiko 3,31%. Nah, kesimpulannya, portofolio 2 adalah portofolio optimal karena memiliki return tertinggi sebesar 13,22% dengan risiko yang masih relatif rendah sebesar 3,59%, sehingga memberikan kombinasi risk dan juga return yang paling efisien. Lalu di sini akan mengevaluasi kinerja. Yang pertama di sini ada beta portofolio, SIO, dan juga Jensen Alpha. Untuk menghitung indeks Sharpe portofolio 1, caranya adalah sama dengan buka kurung return portofolio dikurangi dengan risk free, tutup kurung dibagi dengan risiko portofolio. Nah, hasilnya adalah sebesar 2,439 atau 244%. Lakukan juga cara yang sama untuk menghitung indeks Sharpe P2. Itu untuk indeks Sharpe portofolio 2 hasilnya sama dengan 257%, dan untuk indeks Sharpe portofolio 3 sebesar 240%. Nah, untuk menghitung indeks trainer portofolio 1 yaitu sama dengan return dikurangi dengan risk free lalu dibagikan dengan beta portofolio 1. Nah, hasilnya untuk indeks trainer portofolio 1 sebesar 0,08777 atau jika dipresentasikan sebesar 8,77%. Nah, untuk indeks trainer P2 yaitu sebesar 9,22%. Untuk indeks trainer P3 yaitu sebesar 8,22%.
0,9%. Nah, untuk menghitung indeks Jensen portofolio 1, caranya adalah return dikurangi return market dikurangi dengan risk free, lalu dikalikan dengan beta portofolio 1. Nah, hasilnya adalah sebesar 0,0683 atau 6,83%. Lalu lakukan juga untuk indeks Jensen portofolio 2 dan portofolio 3. Untuk indeks Jensen portofolio 2 adalah sebesar 3,22% dan untuk indeks Jensen portofolio 3 ada sebesar 2,083%. Nah, ini adalah untuk summary Excel-nya yang tadi sudah kita hitung. Untuk simpulannya adalah portofolio optimal yaitu portofolio 2. Return tertinggi itu 3,10% dan risiko terendah adalah portofolio 3 dengan persentase 3,31%. Dan yang terakhir di sini ada keputusan manajerial investasi. Berdasarkan hasil evaluasi portofolio menggunakan metode Sharpe ratio, trend ratio, dan juga Jensen alpha, seluruh portofolio masih menunjukkan nilai negatif karena portofolio lebih rendah dibandingkan tingkat bebas risiko. Namun dibandingkan portofolio lainnya, portofolio 2 memiliki return tertinggi dan kinerja yang relatif lebih baik. Oleh karena itu, portofolio 2 dapat dipertimbangkan sebagai alternatif investasi yang paling optimal pada kondisi data tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.